weather structure here. Justru hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu ini. Kenapa? Karena lihat. Aduh, suka sekali. Ini adalah mini beeper dari Wish Vapor. Ini suatu pot yang kemarin viral banget di TikTok. Dan teman-teman udah pasti banyak yang udah lihat dan banyak yang udah penasaran. Mari kita bongkar aja, kita unboxing dan kita lihat dia punya fitur apa aja dan kelengkapannya apa aja. Supaya kalian yang mau beli mini beeper bisa langsung tahu duluan dan akhirnya bisa buat keputusan yang baik untuk mau membeli apa tidak ya. Ayo kita bongkar sekarang. Oke, jadi mini beeper ini dari Wish Vapor. Nah, dia adalah refillable pot kit. Dan ada dua varian dari cartridge yaitu 0,8 dan juga 1,2 OHM. Ya, kelihatan dari bagian sininya. Kalian bisa pilih ada yang 0,8 dan 1,2. Ini gue beli sekalian. Jadi nggak ribet cari-cari cartridge-nya lagi. Oke, mari kita buka aja sekarang. Kenapa ini sempat viral? Karena si mini beeper ini lucu banget. Bentuknya tuh kayak gimbot. Tapi kalau misalkan dari luar gini, sebenarnya ini kayak pager bapak-bapak, tau nggak? Nah, pager bapak-bapak. Belakangnya juga ada tempat untuk nyantolin ke ikat pinggang, ya. Oke. Nah, dia bisa dilepas kayak gini dari tempatnya. Cet. Kayak gitu. Dan dapat apa aja sih di sini? Pertama kalian dapat ya ini kartu QC nih kayaknya. Terus dapat 2 buah cartridge. Yang satu kayaknya 1,2, satu 0,8. Nanti kita akan coba. Ada 2 ya. Setelah itu pada bagian bawahnya ini ada busa yang bisa kalian lepas. Kalian dapat lanyard. Ini menurut gue sih lanyardnya lucu sih. Kain gitu. Ini cuma lanyardnya kayak murah banget. Kalau dibikin agak lebih mahal kelihatannya gitu, lebih eksklusif, menurut gue lebih seru. Cuma mungkin dia nyesuaiin nama tema ya, jadi nggak ada masalah. Dan kalian dapat kabel charger yang sangat pendek. Dia sudah pakai Type-C, berarti fast charging. Dan kalian tentu dapat manual book yang sudah berbahasa Indonesia. Dan menurut gue ini penting banget. Kenapa? Karena nggak semua orang di Indonesia itu bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi, manual book dengan menggunakan bahasa Indonesia menurut gue sangat baik. Oke, kita lihat spesifikasinya ya. Tidak ada. Oh iya, jangan lupa kalau di sini juga ada barcode untuk menentukan keaslian dari produk yang kalian beli ya. Mari kita buka manual booknya. Di sini dijelaskan tentang cara ngisi liquid, lubang airflow yang ada pada cartridge, lalu ada beberapa pemilihan mode yang disediakan juga. Dan dia menjelaskan ada beberapa titik-titik yang kalian bingungkan, seperti misalkan ini tombol untuk apa, tombol yang untuk memilih yang mana, untuk nyalain yang mana. Dan dia pakai 1,7 inch layar OLED. Setelah itu ada beberapa pemilihan dari power. Jadi kalian bisa langsung tinggiin powernya, atau kalian bisa mainin powernya itu dengan kurva-kurva. Kurva itu seperti apa? Jadi misalkan pertama kalian pengen pelan dulu terus stabil gitu, bisa. Pengen juga misalkan tuk gitu kayak tangga, bisa juga pemanasannya. Jadi modenya ini sangat banyak, ada 6. Ada juga rekaman 10 rasa favorit. Nah ini yang menurut gue masih membingungkan, karena tidak pernah gue coba di pot system sebelumnya, dan buat gue ini suatu hal yang baru. Lalu ada untuk mengunci, setelah itu ada kayak game permainan yang menurut gue cukup menghibur dan cukup menarik ya. Jadi daya tarik juga di saat orang-orang pada bosen nih, mungkin kalian lagi puasa ngabuburit nggak bisa nge-vape, seenggaknya kalian punya mainan di dalam sini. Dan juga ada beberapa, sebenarnya ini settingan yang kurang penting sih buat gue ya. Tapi kalian bisa ngisi nama dari device name. Jadi device name ini bisa kalian kasih nama. Buat gue sih nggak penting sebenarnya, tapi cukup lucu lah, cukup menarik. Dia dari 8 sampai 24 watt powernya. Nah, kalau kalian pakai 0,8 OHM, powernya itu 10 watt sampai 24 watt.
Kalau yang 1,2 dari 8 sampai 15. Jadi akan menyesuaikan dengan cartridge yang kalian gunakan juga. Sini ada beberapa lagi tulisannya kayak untuk ngecas pakai yang 5 volt atau 2 ampere. Ya berarti fast charging betul. Nah, berapa output baterainya? Jenis baterainya pakai 1200 mAh. 5 sampai 24 watt. Pengisiannya itu pakai tipe C, USB Type C dan juga dengan arus DC 5 volt atau 2 ampere. Oke. Menarik. Cukup lah. Kapasitas cartridge sendiri di 3,5 ml dan menurut gua ini cukup besar. Bisa cukup untuk kalian seharian pakai. Mari kita tes langsung aja mini beeper. Pertama nyalain, pencet 5 kali. Lucu kan? Wih, gila, dia kayak PC zaman dulu gitu. Yang kalian masih pakai sistem pengoperasiannya itu OS-nya masih pakai DOS, Linux yang berapa bit. Dia kesannya kayak ini 24 bit kali ya, Yos ya. Yang gaya pakai gini, 16 apa 24 sih? 16 ya. Ya pokoknya gitulah yang masih pakai bit ya, yang lama banget. Nah, udah gitu kalian punya 3 tombol di sini. Ini tuh tombol untuk naikin power. Ini untuk ngecilin power. Nah, ini jadi tombol kiri dan tombol kanan, tombol up dan tombol down. Up and down, and up and down sampai bawah. Yang tengah ini tombol untuk konfirmasi atau milih. Nah, kalian bisa pilih beberapa permainan di sini. Nah, ini Flavor Clip tuh rekaman rasa. Terus ada Cyber Fortune, itu sebenarnya lebih kayak gamenya aja. Terus ada time setting, kalian bisa set untuk shutdown-nya atau matiin si alatnya ini. Misalkan kalian pengen bikin berapa menit nih, nah bisa dibikin kayak gitu. Atau misalkan kalian, oh udahlah biarin nyala aja, nanti gue matiin sendiri. Nah, pilih yang infinity ya. Terus lock setting juga ada. Long press enter key and right key to lock. Nah, kalian bisa on dan off. Kalian bisa pilih. Gue onin aja deh. Nah, setelah itu di sini ada about beeper. Nah, balik lagi ini yang ownernya siapa, modelnya model apa, terus edition, segala banyak sekali di sini. Kalian tinggal cari sendiri ya cara-caranya. Terus ini yang reset. Jadi kalau kalian mau ngereset semua settingan yang ada di sini, tinggal pakai ini aja. Reset. Nah, tinggal pilih. Terus back dan ini texture option. Nah, ini pilihan dari peningkatan power ya. Permainan powernya sendiri. Nah, ada yang violence, fast, normal, mid, soft atau low. Ada juga juicy taste, desserts atau nuts atau kacang ya, tea atau milk. Nah, ini akan bisa disesuaikan dengan liquid yang kalian gunakan. Sekarang gue akan isi bagian cartridge yang 0,8. Nah, gue pengen pakai 0,8. Nah, yang hitam ini 0,8 ya. Mari kita isi. Pengisiannya ada pada bagian sini, di samping. Oke. Ini balikin memori gue sama gimbot sebenarnya. Dulu kayaknya gimbot tuh rame banget ya. Ups. Udah penuh. Kita diamin dulu sekitar 3-5 menit. Kalau kalian mau agak cepat bisa dihisap-hisap si bagian cartridge-nya tanpa nempel ke pot ya. Nah, bagian atasnya jangan lupa dibuka. Sip. Cartridge udah dibuka. Kalian bisa bantu isap-isap supaya liquidnya ini cepat nyerap. Oke. Karena menurut gue selain model yang bagus dan bentuk yang menarik, ditambah dengan settingan-settingan serta program yang cukup oke juga, rasa itu tetap nggak boleh lepas. Jadi mari kita tes langsung aja mini beeper dari Wiz Vapor. Oh, ini untuk tempat ngecasnya nih guys, ternyata sebelah sini ya.
Dan gue tadi nyari tempat untuk lanyardnya, ternyata ada di bagian sini. Kita bisa sambil pasang lanyard dulu ya, sip. Gue akan set main di 10 watt dulu. Main di 10 watt, kita tes langsung ya. Menurut gue sih masih belum terlalu kerasa di 10 watt ya. Tapi gue pengen tes, kalau misalkan dia nggak dipencet, cuma disedot langsung, bisa apa enggak? Nggak bisa ya. Jadi kalian harus pakai untuk nge-puff-nya tuh pencet tengahnya. Tapi di 10 watt ini aja udah lumayan sebenarnya. Tapi buat gue masih kurang tajam rasanya. Kita naikin jadi 15 watt. 15 watt kita tes sekarang ya. Sunday 6 mg. Cuma kenapa dia berubah jadi 1,0 ohm ya? Coba kita tes yang sebelah sini. Ini malah dia 1,9. Dia sudah pakai sistem magnet ya guys. Nah. Udah pakai sistem magnet juga. Coba kita ganti dulu ke diesel. Untuk throat hit sih enak banget. Untuk throat hit gue nggak ada komplain sama sekali. Tapi kalau untuk manis, menurut gue dia tidak nge-boost manis. Jadi manisnya justru agak sedikit nge-mute, tapi flavornya dia nge-blend. Nah, coba kita tes mode lainnya. Pakai yang juicy taste. Dan dia juga sudah ada ya, tulisan indikator dari berapa puff yang udah kalian gunakan. Oke. Coba kita naikin lagi, apakah manisnya bisa lebih kerasa? Oh, jadi mode tersebut juga kayaknya berpengaruh ke OHM-nya, tapi harusnya enggak sih. Mari kita tes dulu aja deh. Di 20 watt ya. Nah, ini manisnya mulai muncul nih, mulai kerasa manisnya. Untuk kalian yang suka dengan vape gaya-gaya MTL mau tulang, ini menurut gua sih masih cukup oke ya. Tapi si airflow-nya sendiri dia tidak setight itu. Dia masih agak ngelos nih. Kalau kalian dengar ya. Airflow-nya bukan tipe yang sepadat itu, tapi nggak sengelos itu juga. Menurut gua ada di medium sih. Airflow-nya cukup oke juga. Nah, cuma kalau mau ditutup sebelah mana ya? Tidak ketemu. Tetap tidak ketemu. Di 20 watt sih gue suka. Coba kita naikin lagi ya. Ke 24 kita maksimalkan. 24 watt. Nah, manisnya mulai muncul. Tapi menurut gue masih tetap ada yang kemit sedikit. Jadi nggak setajam itu juga. Menurut gue sih di 20 watt udah cakep banget. Oke. Menarik, lucu, dan menurut gue asik untuk kalian beli dan bisa catchy banget kalau dibawa nongkrong. Terus kalian taruh gitu di meja, teman-teman lu pasti nanya, pot apa tuh? Kalau nggak, kalian gantungin aja. Kayak anak zaman tahun 90-an. Kalian bawa barang-barang kayak gini. Ini sih catchy juga sih, orang pasti nanya, itu apaan tuh gitu yang lu pakai? Lu bisa bergaya kayak Saikoji ya, yang mungkin dia bawa hard disk ya, tapi lu bawanya pot vape gitu. Bisa juga.
Cuma kekurangannya adalah dia kurang compact sebenarnya. Dan agak sedikit berat. Jadi gue mau fair-fairan sih kalau menilai suatu pot. Pot menurut gue harusnya adalah barang yang sangat kecil sehingga bisa ditaruh di kantong kemeja tapi nggak memberatkan kalian. Ini dia lumayan berat sebenarnya. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang tidak memperhatikan tentang masalah efisiensi ya, maksudnya kalian masih bawa tas yang cukup gede gitu, kalian masih bawa mungkin tas pinggang gitu atau apa yang kayaknya alat seperti ini gampang untuk masuk, gua rasa sih nggak masalah. Tapi mungkin untuk orang-orang yang kerja agak sedikit kurang nyaman dan bentuknya pun agak kurang elegan untuk teman-teman yang mungkin kerja di kantor. Kecuali kalian emang pengen membalikan memori yang seru gitu tentang masa kecil kalian, ini bisa jadi pot yang sesuai untuk pilihan kalian. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Semoga video ini bisa nambah informasi kalian dalam memilih mau itu liquid, mau itu device, mau itu apapun lah segala macam. Dan jangan lupa juga untuk support gue di media sosial. Ada di Instagram, ada di YouTube, dan juga ada di TikTok. Semuanya sama namanya @betsdakter. Jadi kalian bisa mampir di sana, dan kalau kalian sudah support, gue sangat berterima kasih. So, mungkin segitu aja hari ini. Betsdakter sign out. See you on the next video.